Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferindra Mustafa, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP Al-Hikmah Surabaya. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi kepada adik-adik di rumah yang berkaitan dengan menyusun teks atau menyusun karya ilmiah. Namun sebelum itu, Ferry akan menyapa adik-adik di rumah. Apa kabar semuanya? Semoga kita adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah. Meskipun pada situasi kali ini di Indonesia sangat miris berkenaan dengan wabah COVID-19 ya. Tapi semangat pemuda, semangat belajar maupun semangat dalam berjuang untuk meraih ilmu tidak luntur apa yang kita niatkan karena Allah. Semoga adik-adik di rumah tidak terbatas akan keterbatasan yang sekarang dibatasi untuk kuliah atau maupun belajar daring, tidak mematahkan semangat untuk belajar, karena belajar itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, sebagaimana hadis Ibnu Majah, yakni talabul ilmi faridatun kulla muslim. Setiap muslim itu wajib hukumnya mencari ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya pada Quran surat Al-Mujadilah, setiap muslim atau dari kita yang mencari ilmu akan ditinggikan derajatnya. Seperti itu sepotongan ayat tersebut. Oke, biar tidak berlama-lama, kakak akan memberikan materi berkaitan dengan menyusun karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Baik, untuk sekalian, mari kita belajar materi menyusun karya ilmiah. Adapun dari menyusun karya ilmiah, kita perlu tahu bahwasanya di sini pada materi atau pada pembahasan kali ini saya fokuskan kepada mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. Sebelum itu, perlu kita ketahui ada 3 bentuk daripada karya ilmiah. Yang pertama ada bentuk populer. Bentuk populernya karya ilmiah itu memiliki ciri-ciri bentuk mana suka, karya ringkas, ragam bahasanya bersifat santai, dan bisa dijumpai kita di media massa. Media massa yang berupa biasanya koran ataupun majalah. Seperti itu adik-adik. Kedua yaitu bentuk semi formal. Tulisan ini biasanya terbentuk atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan juga daftar pustaka. Itu yang bentuk semi formal daripada karya ilmiah. Sedangkan yang ketiga yaitu ada bentuk formal. Bentuk formal karya ilmiah ini bisa kita jumpai atau bisa kita ketahui bagaimana kakak-kakak mahasiswa yang skripsi. Di situ bentuk-bentuk akademis yang ada pada skripsi tersebut, yaitu yang dinamakan karya ilmiah berupa skripsi maupun tesis. Adapun unsur-unsurnya yaitu yang pertama tentang judul, halaman tim dosen pembimbing, terus kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah pelaksanaan, bab metode penelitian, bab pembahasan, bab simpulan dan rekomendasi, dan bab daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Kurang lebih 13. Kita mengetahui bentuk-bentuk daripada karya ilmiah. Sekarang kita memasuki struktur karya ilmiah. Kakak mulai dari judul. Judul karya ilmiah yaitu judul yang dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul itu mencerminkan hubungan antar variabel ketika kita nanti mau meneliti atau membuat karya ilmiah, dan juga mencerminkan konsistensi dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan juga metode penelitian. Adapun daripada judul tersebut, kakak kasih contoh. Misal, contoh berikut. Aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa yang menggunakan studi deskriptif tentang kecerdasan, emosi, dan intelektual siswa SMA Al-Hikmah Surabaya. Baik, di situ kakak uraikan daripada judul tersebut adanya masalah yang diteliti. Perlu kita ketahui kenapa kita harus membuat judul
tentu kita harus membangun struktur-struktur apa sih strateginya untuk membuat judul. Yang pertama tentang masalah yang diteliti dulu. Di situ yang tertera daripada judul ada aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa. Itu masalah yang diteliti. Yang kedua tentang ruang lingkup penelitian. Itu ada dalam lingkup ruang penelitian itu kecerdasan emosi dan intelektual siswa. Lingkupnya tentang kecerdasan emosi siswa dan intelektualnya. Yang ketiga tujuan penelitian. Apa sih tujuan daripada penelitian tersebut? Yaitu ingin mengetahui ada tidaknya hubungan antara aktivitas pergaulan dengan prestasi belajar siswa. Sedangkan subjek penelitian yaitu tentu ada pada judul tersebut siswa SMA Al-Hikmah Surabaya. Sedangkan metodenya di sana karena ada dua sisi yang diteliti, kalau dalam penelitian statistik ataupun kuantitatif nanti adik dapatkan ketika kuliah, yaitu tentang deskriptif dan komparatif, perbandingan di situ. Karena adanya pergaulan dan prestasi belajar siswa. Yang kedua, itu dibandingkan gitu. Ada pendahuluan. Dari pendahuluan itu berisi apa saja sih? Yang pertama tentang latar belakang masalah. Apa yang dimaksudkan latar belakang masalah? Latar belakang masalah ini uraian untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas. Seperti itu. Sedangkan perumusan masalah yang kedua ini uraian untuk memecahkan masalah yang pada umumnya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan mengapa dan bagaimana dalam karya ilmiah tersebut. Yang ketiga tentang tujuan penulisan karya ilmiah. Setelah kita atau adik-adik sekalian menjelaskan atau menguraikan tentang permasalahan, tentu tujuannya juga berkesinambungan tentang rumusan masalah dan juga tujuannya. Tujuan di situ yaitu pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah tersebut berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Sedangkan yang keempat yaitu manfaat. Apa sih manfaatnya adik-adik atau pemirsa di rumah meneliti hal-hal yang ingin antum teliti? Seperti itu, yaitu untuk meyakinkan pembaca tentunya ya tentang manfaat dan kegunaannya apa yang diteliti. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis itu ada 3 cakupan di dalamnya. Yang pertama tentang kerangka teoritis bisa disebut juga dengan kajian pustaka dan juga atau teori landasan yang tercakup kerangka pemikiran dan hipotesis. Seperti itu. Yang kedua tentang kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji beberapa teori yang relevan atau penelitian yang relevan yang sama sehingga kita uji ulang atau kaji semakin mendalam untuk menemukan teori baru, bahkan menguji ulang tentang teori, seperti itu. Yang ketiga, dilakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan para penulis terdahulu. Seperti yang kedua itu sangat berkesinambungan. Atau poin 4, metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu apa? Yaitu diartikan sebagai prosedur perancangan untuk tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, dan sampai dengan pelaporannya. Adapun pendapat yang kedua, setiap penelitian mempunyai metode, sehingga pada metode tersebut ada 3 metode yang perlu kita tahu untuk meneliti. Yang pertama tentang metode deskriptif. Metode deskriptif itu bertujuan menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya, berupa fakta bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Kalau kuantitatif itu statistika. Seperti itu. Kalau yang kedua metode eksperimen. Metode eksperimen itu bertujuan untuk memperoleh gambaran atau atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Yang ketiga, metode penelitian tindakan kelas. Metode penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk memahami atau memperbaiki persoalan-persoalan yang ada di dalam kelas. Sehingga daripada penelitian tersebut bisa mendapatkan kesimpulan hal apa atau evaluasi apa yang akan dibenahi. Sekarang ada tahap pembahasan. Pada tahap pembahasan ini, bagian ini berisi tentang isi pokok karya ilmiah. Hal-hal apa yang dirancang dari pertama, kedua, ketiga, keempat sehingga masuk ke pembahasan, yaitu pembahasan yang perlu ditekankan ada 4 sub. Yang pertama tentang rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Yang kedua
data yang diperoleh hasil pengamatan atau wawancara. Yang ketiga, sarana pembantu seperti tabel atau grafik. Yang keempat, yaitu penulis perlu menggunakan argumen-argumen yang telah dikemukakan itu dalam kerangka teoritis. Yang kelima, setelah kita memasuki pembahasan, kita memasuki pada tahap ke-6, yakni simpulan dan saran. Simpulan dan saran itu ada 3 komponen. Yang pertama, simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Simpulan merupakan bagian dari simpul masalah atau pendahuluan. Yang tercakup di dalamnya adalah hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan apa yang ada pada penelitian tersebut. Sedangkan yang ketiga, simpulan merupakan kajian tertentu dengan meletakkan segala hal yang ada. Simpulan merupakan kajian terpadu dengan meletakkan berbagai unsur yang ada pada daftar pustaka, yakni daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, atau internet. Cara menulis daftar pustaka. Cara menulisnya bagaimana? Yang pertama, berurutan secara alfabetis. Yang kedua, tanpa menggunakan nomor urut. Sedangkan yang ketiga, cara penulisannya seperti apa? Kita mulai dari nama, tahun terbit, judul, terus kota, terus penerbit. Setelah itu, kita tuliskan sebagaimana perlu ada penekanan bahwasanya di judul itu harus dimiringkan. Seperti itu, adik-adik sekalian. Mari kita buktikan adik-adik. Kakak akan menampilkan sebuah skripsi untuk adik kaji lebih dalam atau sebagai pembuktian struktur karya ilmiah. Kakak akan mengkaji berkenaan dengan struktur dalam bentuk formal. Yang pertama kita bisa lihat yaitu adanya halaman judul. Terus selanjutnya halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman surat pernyataan, moto, persembahan itu bagian dari yang tadi terkait halaman dosen pembimbing. Sedangkan yang ketiga ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar, daftar lampiran, abstrak. Yang pertama adanya pendahuluan, benar kan? Apa yang kakak tadi katakan. Yang kedua adanya kajian teori atau kajian kepustakaan. Terus yang ketiga ada metode penelitian. Kita bisa cek itu langsung di penelitian tersebut. Terus yang keempat pastinya masuk ke hasil penelitian atau pembahasan. Yang kelima pastinya ada penutup yaitu simpulan atau saran. Sehingga yang keenam adanya daftar pustaka. Yang terakhir adalah lampiran. Seperti itu. Adik bisa cek langsung kan? Seperti itu struktur-struktur yang ada pada penulisan bentuk formal karya ilmiah. Mungkin itu yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah, itu dari kakak semuanya. Mari kita saling belajar. Jangan membatasi kehidupan kita yang saat ini ada di rumah. Dan harapannya senantiasa belajar. Untuk dari ini, sekian dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.